Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Senin 19 Februari 2024. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 31 sampai 46. Tema renungan bagi kita hari ini, kala Yesus bertindak sebagai sortase. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan kita juga selalu bergumul dalam pilihan, dalam pemilahan. Bahkan hampir setiap kegiatan kita dihadapkan dengan pilihan dan pilahan. Dalam Injil hari ini, Yesus tampil sebagai seorang tokoh sortase yang memilah antara kambing dan domba. Ibarat kambing dan domba yang dipilah oleh gembala. Mengapa? Apa hubungannya? Apa yang mau dikatakan di sini? Saat Yesus nantinya datang yang kedua kali, Yesus akan bertindak sebagai tokoh sortase yang memisahkan manakah manusia yang akan ditempatkan di sebelah kanannya dan mana yang ditempatkan di sebelah kirinya. Acuannya bagi Yesus adalah siapa yang melaksanakan apa yang ia kehendaki. Siapa yang semaksa peziarahan di dunia ini mencintai dia, melayani dia, mengasihinya, itulah yang akan ditempatkan di sisi kanannya. Dan dia akan menempatkan umat manusia yang membencinya, tidak peduli dengan dia, di sebelah kirinya. Dan upah bagi yang berada di sebelah kanannya adalah kehidupan abadi. Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah kematian kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil dikatakan orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanannya pun bertanya, kapan aku melayani engkau? Kapan aku melawat engkau? Kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau tubuh pangan? Sebagai orang benar, dia lupa apa kebaikan, apa kebenaran yang ia kerjakan. Karena saat orang-orang benar melakukan kebaikan, kebenaran, dan kasih, ia tidak akan menghitung sebagai jasanya. Tapi orang benar mengakui, menganggap apa yang ia perbuat kepada sesamanya adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah piutang yang untuk ditagih. Disinilah Yesus yang dapat melihat hati, memberi penilaian yang begitu mulia, memberi manfaat kepada ketulusan hati manusia. Manusia yang berbuat kebaikan mungkin lupa apa yang ia perbuat, tapi Yesus mencatatnya tanpa satupun yang terlewat. Demikian juga orang-orang yang tidak mencintai Yesus, yang tidak melaksanakan kehendak Yesus. Mereka pun bertanya, kapan aku mengabaikan engkau? Kapan aku tidak melayanimu? Kapan aku tidak mencintaimu? Sini juga orang-orang yang ditempatkan di sebelah kirinya menuntut, karena dalam benaknya perbuatan kepada orang lain
bukanlah ia perbuat kepada Yesus, sedangkan Yesus sudah pernah mengatakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat kepada yang paling kecil dan paling hina ini, kau perbuat kepada aku. Tapi orang-orang yang tidak berkenan bagi Allah selalu melihat tampang, melihat wajah. Dia akan berbuat kepada orang yang dia anggap bisa membalas. Dia tidak merasa bahwa Yesus hadir di dalam setiap manusia yang paling hina. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan renungan kita dari Injil Matius ini membuat kita sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang kita perbuat kepada orang walaupun yang paling kecil dan paling hina, itu kita perbuat kepada Allah. Dan kita tidak perlu menghitung apa yang telah kita perbuat. Biarlah Allah yang menghitung, dan biarlah Allah yang memberi ganjaran. Perbuatlah kasih kepada siapa saja, sebab saat kasih itu kita perbuat kepada orang di sekitar kita, orang yang paling hina di hadapan masyarakat, Yesus hadir di sana. Kita melayani Yesus, dan Yesus juga akan memperhitungkannya dan memberi ganjaran kepada kita. Semoga dengan renungan hari ini kita dapat merasakan menarik suatu pesan yang diberikan Yesus kepada kita, agar kita pun dapat semakin hari semakin melaksanakan kasih, persiapan bekal untuk kehidupan kita kelak saat Yesus datang untuk menjadi Raja dan melakukan sortase kepada seluruh umatnya. Amin. Tuhan